Ada perilaku suami menjadi kasar dan punya reaksi cepat yang negatif itu kadang tidak serta-merta. Kalau kita seandainya duduk dengan wanita yang dibegitukan, itu kalau ditanya apakah di waktu malam pertama begitu, minggu pertama enggak, bulan pertama enggak, tahun pertama enggak, tahun ke-7 baru mungkin. Nah, itu bisa jadi berubahnya suami itu karena berubahnya sang istri. Ada sebagian suami itu memang akhirnya menjadi emosian karena apa? Istrinya leletan. Istrinya itu sudah biasa begitu. Sebenarnya itu bukan yang pertama kali dia disuruh sholat cepat. Jadi mungkin ada aja banyak alasan. Memang model ada sebagian wanita, bukan Anda, ada sebagian wanita begitu. Jadi bukan cekatan, itu bahaya banget ya. Kalau orang wanita adalah cekatan, sering lupa dan sebagainya. Saya buat kisahnya begini. Suami itu sebenarnya tidak pernah bentak itu dari awal. Yang tolong baju abang diturunin ya, takut kena hujan. Ya bang, oke. Suaminya pulang dari kerja tuh, ya Allah kena hujan, hujanan belum diturunin. Dia nurunin sendiri, dikipasi sendiri karena besok dipakai kerja dia. Istrinya depan televisi. So masih pengantin baru, sabar dia masih senyum-senyum. Minggu berikutnya apa? Yang, tolong yang itu ada sepatu abang tuh, jangan sampai anu ya. Sudah nadanya sudah. Ya jangan lupa ya. Sampai 2 kali terus. Yang jangan lupa loh ya. Bener. Pulang ke rumah, kehujanan sepatunya. Oh, Masya Allah. Akhirnya merentah yang ketiga pun, ini ketiga pun bertiga hari, tahun ketiga sudah. Akhirnya, tolong ya jangan lupa. Jangan lupa lagi, mohon maaf. Sudah mulai keras. Gara-gara si lelet tadi. Si ini, awas hati-hati. Kadang-kadang hal sepele menjadi sebab. Semula nggak akan begitu, cuman apa? Karena mungkin bagi sebagian orang nggak berarti karena dia punya baju banyak. Tapi ini mungkin dia bajunya itu atau baju yang sudah direncanakan mau dipakai. Maka peka cekatan itu penting. Suami sama istri. Istri itu nggak pernah marah-marah, sebenarnya biasa saja. Hanya pas ngandung karena kebetulan ngandung kan anak suaminya. Bang, tolong bang. Adik ya. Nah, kalau adik pengen itu beliin apa itu makanan kampung di pasar itu loh gitu, apa namanya, agak breget ya, apa namanya, licak kayak bahasa Jawa kayak pokoknya gitulah. Tahu-taunya apa, suaminya pulang, aduh yang lupa. Lupa nggak enak, sudah cemberut istrinya, lupa. Padahal dia ngeliat ke pasar, bukan lupa, dia malas dia karena udah motor lagi enak kenceng kan, biasa begitu lagi kenceng, padahal Masya Allah demi anak yang di dalam perutnya, demi istrinya. Besok masih sabar, bang jangan lupa lo bang, kan setiap lewat situ, iya oke. Kebetulan pas agak krimis sedikit, sudah krimis sedikit aja, demi cinta nggak mau. Udah mulai cemberutnya kuat istri itu. Akhirnya setiap hari sudah nggak mau pesan nasi. Percuma, saya tidak minta mobil, tidak minta ini, hanya minta klepon. Mulai. Jadi perhatian itu penting, biarpun hal sepele, hamba Allah. Saya tidak ngerti apa yang terjadi sebelum ini tadi, sampai lempar sapu, serem banget lempar sapu, lempar duit itu, lempar duit aja nggak enak. Lempar sapu, Anda dikasih duit 10 juta dilempar ke mulut, sakit muka, sakit juga. Bukan begitu hamba. Jadi kita perlu koreksi apa yang menjadikan suami Anda begitu. Mungkin Anda yang super lelet, bukan lelet, ekstra lelet, eksekutif kan leletnya itu. Eksekutif kan cepat mundur. Ada sebagian perempuan begitu, nggak peduli, cuek dan sehingga suami datang masih lapar, suaminya masih sampai bikin mie sendiri, lotak. Sudah begitu, Masya Allah. Innalillah. Saya tidak tahu, yang jelas suami yang main lempar begitu adalah nggak benar. Suami hebat itu tidak akan memukul istrinya biarpun layak dipukul, karena dia punya kendali. Jangan dipukul, kalau enggak kembalikan ke orang tuanya. Kenapa harus pakai pukul Anda ini? Ini laki-laki pengecut, berani tinjunya sama istrinya. Sama di luar mah penakut dia, ke bawah Palestina mah gemeteran dia. Ini bukan begitu. Tidak, jangan main pukul dan lempar dan sebagainya. Alhamdulillah Allah menolong saya. Tadi ada apa katanya? Ada, kena halang pintu, Masya Allah. Jadi nggak boleh seperti itu, hai suami. Pakai pukul, apalagi urusan masalah sholat. Hanya merindukan sholat berjamaah saja, kadang-kadang marah-marah. Istri begitu, marah-marah karena suaminya belum sholat berjamaah. Yang penting sholat dulu, hai hamba Allah, baru bertahap pelan-pelan.
Anda harus bisa membedakan hal yang wajib sama tidak wajib. Kemudian juga dalam mengingatkan pun perlu dengan cara yang baik. Jadi suami marah itu mungkin ya, itu bukan pertama kali mengingatkan, yang ayo sholat yuk. Mungkin ada tambahannya, bukan Anda tidak cerita saja, yang ayo sholat, abang mau berangkat loh, telat. Abang berjanji nggak mau sholat sendiri loh ya. Iya pak, masih asik. Ntar sekalian matiin ini, sekalian matiin HP, sekalian ini mau ditutup loh, sama sambil mau matikan HP itu WhatsApp masih baca. Ini sekalian mau dimatikan, sekalian. Langsung aja, assalamualaikum, sholat selesai. Pakai nanti dulu sekalian, apalah, ada apa itu semuanya. Langsung televisi, baik suami, sholat. Mungkin ya gara-gara model begitu tuh akhirnya apa? Suami masih nahan. Kalau dia orangnya keimannya kuat bisa bertahan betul. Kalau enggak meledak, lempar jadi sapu, panci, sendok. Jadi semuanya belajar ya, saling hindari kekerasan, hindari perendahan, hindari emosi yang tampak. Kalau Anda marah, emosi di dalam hati dulu. Sampai dirabal kadhiminal qaidha, menahan emosi dengan orang luar saja bisa, kenapa dengan istri nggak bisa? Dengan orang masih bisa ya, tapi dengan istri langsung meludak jeder. Nah ini kan, dan memang ada secara psikologi ya, faktor dekat itu menjadikan orang gampang marah. Biar begitu salah, saya mohon maaf pada anak-anak Bu yang dekat-dekat santri-santri, kadang karena dekat tuh saya marahnya juga cepat meledak tuh. Nah ya saya minta maaf deh sekarang ya, salah tetap nggak baik. Jadi semuanya belajar deh ya. Dari sisi lain, istri jangan menjadi istri yang lelet seperti itu. Suami pun juga demikian. Ada pesan-pesan sederhana. Kalau pun tidak bisa, minta maaf. Di tempatnya minta maaf. Yang ini gerimis ini, abang jadi mampir enggak? Istri bisa, Anda nggak usah bang, tapi dia terhormati. Biarpun nggak ada kleponnya, seneng bang. Daripada kehujanan, mending nggak usah makan klepon, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah lupa. Nggak bawa, mana kleponnya? Nggak ada. Klepon 3.000 aja. Ini buat anakmu nih. Wah, bisa marah. Ada jadi emosi itu terpicu karena kita kurang peduli. Semoga indah setelah ini ya. Suami semakin indah, jangan begitu main sapu ya. Kemudian istri juga harus semakin kuat pengabdiannya. Indah. Kita tidak sampai pada kesimpulan gimana kalau ternyata seperti itu. Kalau memang semuanya zalim, jangan dilanjutkan. Ini kaidah yang ngukur Anda. Suami nggak ada apa-apa, Anda nggak salah, kok zalim main lempar begitu. Kalau memang suami begitu, Anda berhak untuk mengajukan cerai. Tapi hidup kan begitu, hidup Anda membangun dong. Ada suami dengan kekurangannya, kita menyempurnakan dong, kan gitu. Cuman Islam kan memberikan solusi, tapi jangan solusi terakhir langsung diambil, dikit-dikit cerai. Nggak. Bahkan dalam hidup ada kebahagiaan, bahagia, keindahan. Di situ ada hidup itu dengan penuh kesabaran, naik pangkat. Ada dalam pasang hidup ada pengorbanan, semuanya ada maknanya masing-masing. Jadi jangan hanya bahagia akan, tapi di situ ada kesabaran juga. Nah, sabar itu adalah untuk mengimbangi pasangan Anda yang sama dengan Anda. Jika Anda pernah tersulut emosi Anda, suami Anda juga suatu ketika begitu. Anda emosi bisa. Ini ada di saat kita harus pengorbanan, berkorban. Tapi kalau semua diarahkan kepada makna cinta, pengorbanan demi yang dicintai akan menjadi indah. Semula tidak indah. Kesabaran demi yang dicintai akan indah. Semuanya begitu sebetulnya keindahnya. Jadi nggak ada sampai ngelempar kalau sungguh nggak akan sampai ada lempar sapu dan lempar piring dan sebagainya. Semoga indah semuanya.